belajar, satu orang dulu pimpin doanya. Saya Ibu. Ya, Yuyun. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Yuyun. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai teorema Pitagoras. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu, bagaimana sejarah teorema Pitagoras. Nah, Pitagoras ini merupakan nama orang. Dia merupakan seorang filsuf dari Yunani. Dia dari Pulau Samos, sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Nah, muncul teorema Pitagoras. Sebelumnya itu perhitungan ini tuh sudah dikenal sejak 1000 tahun sebelum masa Pitagoras oleh masyarakat Yunani. Tetapi kenapa dikatakan bahwa teorema ini tuh merupakan hasil dari Pitagoras? Karena beliaulah yang pertama kali yang mengkaji dalam bentuk matematis. Makanya disebut dengan teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras ini merupakan teorema yang menunjukkan panjang sisi pada segitiga siku-siku. Jadi kalau teorema Pitagoras itu akan membahas tentang segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku itu ada yang namanya sudut siku-siku. Yang ini namanya sudut siku-siku. Kemudian ada sisi siku-siku. Yang ini adalah sisi siku-siku yang memapit dari sudut siku-siku. Kemudian ada yang namanya hipotenusa atau garis sisi miringnya dari sudut segitiga siku-siku atau sisi yang paling panjang. Nah, di sini kita mempunyai 4 segitiga siku-siku yang identik. Kemudian dari keempat segitiga ini kita akan masukkan ke dalam persegi besar ini, kemudian akan menghasilkan persegi kecil ini. Nah, kita masukkan dari keempat segitiga itu, maka kita akan menghasilkan luas persegi besar yang ini itu sama dengan luas persegi kecil ditambah 4, karena ini ada 4, jadi ditambah 4 kali luas segitiga siku-siku. Kemudian luas kali sisi sama dengan sisi kali sisi ditambah 4/2 kali alas kali tinggi. Nah, dari ini itu akan kita dapatkan ini rumus Pitagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini merupakan teorema Pitagoras. Pada segitiga siku-siku berlaku jumlah kuadrat sisi siku-siku itu sama dengan sisi terpanjang. Jadi sisi ini itu akan kita kuadratkan. Jadi kita kuadratkan A kuadrat ditambah B kuadrat, kemudian sisi terpanjangnya kita juga kuadratkan. Nah, untuk mencari sisi miring kita akan menggunakan rumus ini, C kuadrat. Karena kita akan mencari sisi miring, jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Sedangkan kalau kita mau mencari sisi yang lain, misalnya kita mau cari sisi A, maka kita akan kuadratkan A-nya dulu, kemudian sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi kalau sisi yang lainnya itu yang mau dicari dulu, maka dia akan dikurang dengan sisi miringnya. Yang contoh, ini kita akan mencari terlebih dahulu. Di sini kita belum tahu C-nya itu berapa. Nah, kita masukkan rumus. Rumusnya itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, A kuadrat itu sama dengan 6. Kemudian B-nya itu 8. Jadi dari rumus tadi kita masukkan nilainya
6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Nah, 6 kuadrat itu sama dengan 36. Kemudian 8 kuadrat itu 64. Nah, kemudian kita 36 ini kita tambah dengan, kita jumlah dengan 64 menghasilkan 100. Nah, karena di sini masih kuadrat, maka kita akan akarkan. Maka menghasilkan C, ini sama-sama kita kuadratkan ya. C-nya dikuadratkan, diakarkan, 100-nya juga kita akarkan. Menghasilkan C sama dengan akar 100. Kemudian akar dari 100 itu sama dengan 10 kan? Iya, Jadi akhirnya kita dapat C-nya itu sama dengan 10. Nah, kemudian kita mau mencari A-nya. C-nya itu sama dengan 13, B-nya itu sama dengan 12. Nah, kemudian kita di sini kita kan karena sisi lain yang akan kita cari, maka kita kurangkan. Kalau yang ini kita jumlah karena yang akan kita cari itu adalah sisi miring. Tapi kalau sisi yang lain itu kita kurangkan. Nah, 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat menghasilkan 169 dikurang 144. 169 kurang 144 itu sama dengan 25. Nah, di sini masih kuadrat, akan kita akarkan. Akar dari 25 sama dengan 5. Sini ada contoh soal. Ada yang mau mencoba untuk mengerjakan? Satu orang. Katakan. Saya mau bertanya. Ya. Mungkin Ibu bisa menunjukkan yang mana sisi miringnya, sisi depannya, dan sisi samping supaya ini teman-teman sekalian juga tahu. Ini hipotenusanya itu adalah sisi yang depannya. Sisi miringnya, maaf. Ini sisi depannya. Tuh. Kira ada 3 Ibu. Ada Iya. sisi miring, depan, dan samping. Oh ya, ini sisi miringnya. Ini samping, ini depannya ini. Jadi alas. Jadi enggak terbalik. Yang mana depan, yang mana samping? Jadi kalau misalkan dibalik, kalau dibalik tidak seperti itu kayak misalnya dibalik, Apanya dibalik? kayak misalkan itu berdiri lagi. Sama di sini. Iya. Paham Ibu? Ya paham. Lanjut Ibu. Nah, dari contoh yang tadi ada yang mau mencoba untuk mengerjakan? Satu orang saja. Siapa? Salib. Andi, bisa? Iya Bu. Jadi gambarnya seperti ini sisi miring, ini A, ini B, dan B yang akan dicari. Kalau bukan sisi miring yang dicari, berarti di sini B kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan C-nya itu 8 dikurang 6 kuadrat sama dengan 64 dikurang 36 sama dengan berapa? 38. Itu Bu. Ininya yang mau dicarikan? Ya, B kuadrat B kuadrat B kuadrat B sama dengan akar 28 sama dengan akar
28 itu 5,3. kalau 25 itu 5, kalau 6 Itu bisa dapatkan 5,2. Tapi kan sekitar 2 akan 7. Ya, Iya. tepuk tangan untuk gurunya. Sudah mengerti dari penjelasan tadi? Oke. Saya akan membagikan LKPD kalau seperti itu. Minggu lalu sudah dibagikan kelompoknya. Sudah, Ibu. Sudah duduk berkelompok? Sudah, Ibu. Oke. Ini untuk kelompok 1, kasih Ibu. 2, 3. Ya. Silahkan didiskusikan sama teman kelompoknya ya. Sudah? Sudah. Yang lain? Ada yang sudah yang lain juga? Bagaimana? Sudah ada yang selesai? Sudah, Ibu. Kelompok 1, 2, 3. Mau kasih hadiah Ibu. Cepat selesai kelompokku. Kelompok 2, Ibu. Bagaimana dengan kelompok? Saya sudah mengumpulkan pegang Ibu. Bimde, kelompok 2, kelompok 2. Ada yang hadiah. Bimbing. Mahal bimbing. Iya, mahal banget itu. Oke, karena kita sudah di penghujung. Nah, dari apa yang kita pelajari hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Orang? Dari laki-laki mungkin, karena tadi perempuan sudah mengerjakan. Siapa laki-laki? Saris mungkin bisa? Untuk mencari nilai C atau sisi miring itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat itu Bu. Ya, nanti itu bisa mewakili ya dari teman-temannya. Oke. Nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Cukup sampai di sini. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.